Ada apaan tuh bos? Kok pada main api sih? Nggak takut kebakar apa? Tapi kok ada aroma harum yang menggiurkan juga nih bos? Oh, sepertinya Mincuan tahu nih apa yang lagi dibuat. Kuy, kita samperin aja bos. Halo bos, mau tahu kuliner yang seru banget dan viral banget yaitu kerang kampak keju mozzarella cheesy pan shells. Ayo, tetap di sini bersama Cuan Bos. Bosku, agar hasanah perkulineran kalian berwarna, Kak George membawa kuliner khas negeri ginseng ini ke tanah air. Namanya Cheese Pan Shells. Usaha cheesy pan shells ini memang dibangun dari 3 tahun lalu pas pandemi sudah selesai. Dan awal bukanya pun itu di PRJ. Dan terinspirasinya dari mana itu ketika festival film di sana, aku orang film, aku lomba di sana, aku ngelihat kuliner ini sangat menarik. Tapi pas aku cobain, kok zonk gitu ya rasanya ya. Akhirnya, kayaknya kalau dibawa ke Jakarta ini bisa jadi viral nih. Dan akhirnya aku tes gimana cara buat makanannya, aku kasih bumbu ya Indonesia medok lah. Akhirnya jualan di PRJ dan pecah. Dari situ aku mikir, wah ini prospeknya bagus sih untuk kepanjang. Tersedia 2 varian rasa yang bisa dicoba. Ada rasa asin gurih yang berwarna putih dan manis gurih yang berbumbu merah. Penasaran bos? Mau lihat proses pembuatan kuliner asal Myeongdong ini? Siapin dulu cangkang kerang kampaknya bos. Gede-gede banget ya cangkangnya. Lalu letakkan seafoodnya bos. Ada kerang, cumi, dan juga udang. Kemudian siapkan bumbunya. Dan terakhir taburi parutan keju mozzarella di atasnya bos. Tinggal dipanggang sekaligus di-torch biar kejunya bisa lumer. Duh, endul banget ya liatnya. Untuk harga cheese pan shells ini dibanderol mulai dari Rp55.000 sampai Rp75.000 ya bos, tergantung ukurannya. Keju mozzarella yang digunakan diimpor langsung Kak George dari Swiss loh. Kebayangkan nikmatnya seperti apa? Uniknya nih bos, keju mozzarellanya bisa ditarik cukup panjang loh. Wih, menggoda lidah banget ya bos. Walaupun kuliner asli Korea, tapi bumbunya sudah dimodifikasi dengan bumbu racikan Kak George menjadi lebih kaya rempah dan bercita rasa Indonesia. Enak sih Kak, isinya juga ada bumbunya juga ya, ini beda sih dari yang lain gitu. Untuk dari harga sih worth it sih menurut saya karena ini enak gitu. Kalau mau bangun usaha, harus pintar-pintar melihat peluang bos. Pasti kalau peluangnya besar, cuannya juga besar. Selain itu, cari konsep yang bisa menarik pembeli. Jangan lupa buat inovasi agar produk kita bisa bersaing. Seperti Kak George nih bos. Untuk produk ini, aku masih melihat prospeknya ini lebih ke arah festival-festival only. Karena live cooking di depan orang-orang banyak dan traffic yang besar itu cocok sama jenis makanan ini. Inilah yang membuat Kak George lebih memilih berjualan di festival kuliner bos. Pengunjung yang datang bisa lebih banyak dan beragam ya bos. Bahkan ada yang berasal dari luar kota. Nah nih bos, ini teknik dancing fire. Kenapa dilakukan gini? Ini biar dapat efek ovennya. Panas dari atas, panas dari bawah. Biar keju meltingnya itu biar sempurna. Atas bawah nyerep. Wih, jago banget ya bos. Tapi jangan coba-coba main api kayak gini di rumah ya. Kalau nggak terlatih, bisa kebakar tuh tangannya. Kalau melihat ramainya pembeli, jadi penasaran ya bos? Berapa sih omset yang didapat Kak George? Boleh dibisikin nggak Kak? Kalau sehari paling banyak itu bisa sampai 250-an. Dan memang untuk omset paling besar itu sekitar 230-an itu selama 17 hari. Wow, gokil banget bos. Omsetnya tembus lebih dari 200 juta dari satu festival kuliner. Setiap bulannya, Kak George bisa mengikuti sekitar 3-4 festival kuliner. Kebayang dong berapa banyaknya pundi-pundi cuannya? Konsep usaha yang mengikuti festival kuliner seperti ini, resikonya bisa lebih kecil bos, ketimbang membuka store yang menetap. Aku ada pengalaman di store sama di event. Kalau di store itu mungkin awal month memang naik. Tapi sustain-nya itu
belum bisa sesustain yang diperkirakan. Resikonya lebih besar di store karena kita bayar untuk tahunan. Tapi kalau di event, kita itu periodenya lebih disingkatkan dengan market yang lebih besar. Kalau event lebih cepat, kalau store itu lebih lama. Namanya usaha pastinya nggak lengkap ya kalau nggak ketemu yang namanya kendala. Dari setiap kendala yang dihadapi, pasti ada pelajaran yang bisa diambil, Bos. Untuk kendala ini jujur lebih ke human resource-nya. Karena kita pakai human resource ini jangkanya pendek. Dan itu sangat susah ketika periode kita yang sangat singkat. Ini sekitar 2x2, paling mentok 2 orang. Atau 3 paling mentok. Nah, ngajarin 2-3 orang itu ketika misalkan 1 cabut atau 2 cabut, itu kita akan stres sendiri nyari karyawan. Nah, solusinya gimana? Ikut event konsisten. Kita kontrak tahunan, tapi kita ikut event memang 17 hari bulan ini, bulan depan 17 hari. Cuman kita bisa nge-sustain dengan kinerja itu semakin meningkat. Tenang, Bos. Ada masalah, pasti selalu ada solusi ya. Jadi, ya learning by doing aja lah ya, Bos. Asal tetap semangat dan konsisten, dijamin akan membuahkan hasil deh. Bos, buat yang mau mulai usaha, ada tips tipis-tipis nih dari Kak George. Mulai di usia semuda mungkin, orang akan pandang kamu, oh gagal nggak apa-apa. Karena kamu masih muda, pengalaman masih cetek. Paling utama itu motivasi kamu. Sama visi kamu ke depan itu kamu jadi apa sih? Nah, kalau di pribadi aku ini pengen bikin suatu hal yang besar. Aku pengen berpengaruh nih ke dunia ini tuh, aku pengen gak cuman kayak nebeng hidup aja, tapi aku pengen membantu banyak orang. Wah, pantesan ya, Bos. Usaha kuliner Kak George cepet banget berkembangnya. Ternyata cita-citanya ingin bermanfaat untuk orang banyak menjadi salah satu kunci suksesnya juga tuh, Bos. Mantap. Nah, udah tahu kan cuannya dari Cheesy Pencils? Kalau kalian mau usaha, mulai aja dulu, nggak usah pingin modal. Oke? Ngomongin dulu ya. Salam cuan, Bos. Yeah.